Alhamdulillahilladzi wa'adana ajran hasanah liman ata'ahu wa amala salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salata wa salama. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qulu qawlan syadida. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib seperti biasa mengajak sesudah diri khatib umumnya kepada hadirin selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita tentunya dianjurkan kita oleh Allah untuk berdoa. Tapi kadang doa kita ini ada yang memenuhi syarat atau tidak. Dan kadang doa kita ini dikabulkan dan juga kadang tidak. Padahal sebetulnya di dalam Al-Quran sudah jelas, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dijelaskan di ayat itu bahwa setiap hamba berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Janji Allah pasti benar dan pasti akan dikabulkan setiap orang yang berdoa. Pertanyaannya tentunya, apakah semua doa yang kita panjatkan itu terkabul atau tidak? Ternyata kita sering ragu dan kadang kita sering menganggap bahwa Allah tidak mengabulkan permohonan kita, padahal kita sudah berusaha. Makanya jawabannya tentunya ada dalam satu kisah, sebagaimana diriwayatkan dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin, ketika pada saat itu ulama Basrah yang terkenal namanya Ibrahim bin Adam ditanya oleh para santrinya tentang kenapa, wahai Syekh, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan, padahal Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 186 itu bahwa Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa hamba yang berdoa kepada. Nah, jawaban Ibrahim bin Adam ternyata ada 10 macam kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ini menginspirasi kepada kita, menjadi pelajaran kepada kita agar tentunya doa-doa yang kita kabulkan itu ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, jawaban Ibrahim bin Adam, araftumullah wa lam tu'iddu haqq. Kalian telah mengenal Allah, telah makrifat kepadanya, serta yakin akan keberadaannya Allah, tetapi kalian tidak penuhi hak. Allah mempunyai hak apa? Yaitu hak diibadahi, hak disembah. Beribadah tentunya hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Namun bagaimana mungkin kita memohon berdoa siang malam kepada Allah, tapi kita dalam realitas kehidupannya tidak menyembah dan minta tolong kepada Allah. Yang kedua adalah qara'tul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran tetapi kalian tidak mengamalkan. Al-Quran dibaca dengan lagu menarik, merdu, bahkan dilombakan. Tetapi apa yang terjadi ketika Al-Quran itu hanya dibaca
tetapi tidak ditafakuri isinya, tidak dipahami isinya, bahkan tidak diamalkan. Bagaimana orang itu bisa dikabulkan doanya kalau sementara membaca Al-Qurannya hanya sebatas membaca, tidak mampu untuk memahaminya, insyaAllah sudah tidak, apalagi tidak mampu. Dan yang ketiga adalah idza'aitum hubba Rasulillah wa taraktumus sunnah. Kalian senantiasa mengajak umat agar cinta kepada Rasul, tetapi kalian meninggalkan sunnah. Jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah kita, Nabi Muhammad kita, diyakini tentunya kebenarannya, dan jalan yaitu jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi kata Ibrahim bin Adam, kalian enggan mengikuti jalan itu, kalian mencari jalan sendiri yang menyimpang dari jalan Rasul. Bagaimana mungkin doa dikabulkan ketika kita hanya mencintai Rasul, tapi jalan petunjuk dari Rasul tidak dilakukan? Yang keempat adalah idda'aitum qudwana syaitan litta'tumuh. Kalian menyatakan diri musuh kepada setan, tapi kalian patuh kepadanya. Dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, tentu yang diutamakan adalah dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Dunia, hawa nafsu itu pasti buruk dan mengajak kepada kesesatan. Seolah-olah kalian berlutut kepada setan. Seharusnya manusia dapat menguasai dan dapat mengendalikan hawa nafsunya, tapi justru nafsunya yang menguasai dirinya sendiri. Menguasai nafsu berarti mengalahkan setan. Sebaiknya nafsu yang lebih berkuasa, berarti setan yang berkuasa pada diri kita. Bagaimana kita menjadikan musuh setan bagi kita, tapi setan kita ikuti? Bagaimana doa kita akan digabungkan? Dan yang kelima adalah idda'aitum najaha minan nar wa ramaitum anfusakum ilaha. Kalian senantiasa berdoa agar terhindar dari api neraka, tapi kalian melemparkan diri ke dalam api neraka sendiri. Kalian ingin mendapat kebahagiaan, tapi pintu kebahagiaan itu tetap kalian kunci sehingga tak dapat dibuka. Kalian merasa senang dalam perbuatan dosa dan maksiat sehari-hari. Itu berarti telah menutup pintu yang menuju kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti kelak. Dan yang keenam adalah idda'aitum duhulal jannati wa lam ta'malun. Kalian berdoa agar ingin masuk surga, tapi tidak pernah terkilas di dalam hati kita itu untuk berbuat baik, beramal saleh. Betapapun tingginya kehendak kita, cita-cita kita, kemauan kita ingin capai surganya nanti, setelah kita mengalami kematian, kemudian dibangkitkan dari kubur, kemudian nanti ada pada hari kiamat, kita keinginannya ingin masuk surga. Bagaimana mungkin kita hanya angan-angan masuk surga, tapi ibadah amal soleh kita tidak lakukan, bahkan tidak ditingkatkan? Dan juga bagaimana mungkin doa dikabulkan oleh Allah sementara kita berbuat maksiat, melakukan dosa? Dan yang ketujuh adalah qultum annal mauta haqqun wa lan tasta'idulah. Kalian selalu mengatakan bahwa kematian itu pasti datang, tetapi kalian tidak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian itu setelah kematian. Kita insaf dan kita menyadari tentunya bahwa kita ini akan mati semuanya, akan meninggal semuanya. Tidak terlepas itu usia muda atau tua, tidak terlepas itu orang itu sakit atau sehat, semuanya akan mengalami kematian. Makanya tentu yang paling penting adalah persiapkan kita untuk menghadapi kematian itu. Amal soleh kita lakukan, tingkatkan, agar nanti kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah amal kita banyak, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan nanti di akhirat itu masuk surga. Pertanyaannya, seberapa banyak apa yang kita lakukan, amal kita untuk kehidupan akhirat nanti? Dan yang kedelapan adalah asghaltum bi uyubi ikhwanikum wa la tarawna uyub anfusikum. Kalian sibuk memikirkan dan mengurus aib orang lain, tetapi tidak sekilas di hati untuk memperbaiki aib diri sendiri. Orang semacam ini tentunya senantiasa melempar dan menuding orang lain sebagai suatu yang salah, sebagai suatu yang mungkar, tetapi dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dirinya sendiri yang salah. Sering dia membongkar aib seorang lain padahal dirinya sendiri punya aib.
Walaupun bila ditafakuri kita ini sebetulnya telunjuk kita ini kalau menunjuk orang lain begini, tentunya dua itu kepada orang lain, yang tiga itu sebetulnya jadi kita yang menunjuk kepada diri kita sendiri. Bagaimana doa kita ini dikabulkan oleh Allah? Kata Ibrahim bin Adam, ketika ternyata kita sering melupakan aib diri sendiri dibandingkan dengan membongkar aib orang. Yang kesembilan adalah akaltum nikmata rabbikum wa lam tashkurullah. Kalian makan nikmat Allah tetapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Sungguh banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Anggota tubuh kita aja yang kita rasakan, kita nikmati setiap hari. Betapa banyak nikmat Allah, belum yang lainnya. Tapi kebanyakan katanya tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Syukur dalam syariat tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur itu harus dibarengi dengan anggota tubuh kita, amal soleh kita. Pergunakanlah struktur tubuh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah sementara kita tidak pandai bersyukur. Dan yang terakhir adalah adbantum mautakum wa lam taktabiru bihim. Kalian turut mengantarkan jenazah, tapi kalian tidak mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa itu. Kita sering jika ada tetangga kita yang meninggal, kita antarkan ke kubur, tapi apa kita terlintas dalam diri kita bahwa kita juga nanti akan besok akan meninggal seperti ini, sehingga harusnya kita menjadi pelajaran ketika kita mengantarkan ke kubur. Nanti kita ingat bahwa kita akan mati dan apa yang harus kita bawa nanti setelah kematian. Demikian tentunya jawaban Ibrahim Adam kepada orang Basra, barangkali dapat dijadikan analisis bagi kita, analisis pelajaran bagi kita, agar doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap malam tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, tentunya doa-doa yang dipanjatkan itu tidak cukup hanya tadi yang 10 ukurannya adalah, tapi juga doa-doa yang kita panjatkan harus sesuai dengan waktu dan tempat yang mustajabah. Tempatnya tentunya adalah tempat-tempat yang suci. Waktunya juga kita pilih tempat-tempatnya yang baik. Ada dalam beberapa riwayat tempat atau waktu yang paling bagus itu adalah antara adzan dan iqamah. Dan yang kedua adalah di antara sepertiga malam kita bangun tahajud, itu doa pasti dikabulkan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, yang paling baik kita berdoa pada saat itu yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal ittisami bihamdillahi jami'an wa bi dzikri ni'mati 'alaina idh kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa atii'u la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi arba'atul khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala syaikhil sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli jami'a walatal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaruddin wafdul man hadaral muslimin waj'al baldatana hadi aminatan mutmainnah wa sairil buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa shkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.